Fakta pelangi yang seringkali diabaikan banyak orang. Bahwa banyak pertanyaan soal pelangi yang kita sering abaikan, seperti misalnya kenapa pelangi berwarna-warni. Warna-warna pelangi yang indah tentu tidak terjadi tanpa suatu sebab, dan sebagian dari kita tidak pernah menganggap sebab itu sebagai hal yang perlu diketahui. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar pelangi, mari kita mulai. Pertama, mengapa pelangi berwarna-warni? Pelangi adalah fenomena alam yang sangat indah dan memukau yang terbentuk ketika cahaya matahari dipantulkan, dibiaskan, dan dipecah menjadi spektrum warna yang berbeda oleh tetesan air di atmosfer bumi. Untuk memahami mengapa pelangi memiliki warna-warna yang begitu beragam, kita perlu memahami prinsip dasar fisika cahaya dan optika. Segala sesuatu dimulai dengan cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai panjang gelombang yang berbeda, mulai dari sinar ultraviolet hingga sinar inframerah, tetapi bagi manusia, cahaya ini tampak putih. Namun, cahaya putih sebenarnya adalah campuran dari semua warna dalam spektrum cahaya tampak. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air di atmosfer, misalnya setelah hujan, fenomena optik yang kompleks terjadi. Salah satu prinsip yang paling penting adalah pembiasan atau difraksi cahaya. Ketika cahaya memasuki tetes air, ia bisa dibiaskan atau dipantulkan kembali. Warna-warna pelangi muncul karena cahaya putih yang masuk ke dalam tetes air dipantulkan dan dibiaskan. Ini kemudian memecah cahaya putih menjadi spektrum warna yang terdiri dari warna-warna dasar, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses ini disebut dispersi. Penyebab utama perbedaan warna dalam pelangi adalah panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan. Panjang gelombang yang lebih pendek, seperti warna biru dan ungu, dibiaskan lebih banyak dibandingkan dengan panjang gelombang yang lebih panjang seperti merah. Oleh karena itu, pada pelangi yang terlihat dari bumi, warna biru dan ungu terletak lebih dekat pada bagian dalam lingkaran pelangi, sementara merah berada di bagian luar. Selain itu, intensitas dan kejelasan pelangi juga bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran tetes air dan sudut pandang pengamat. Semakin besar tetes airnya, semakin terang pelangi yang terbentuk. Selain itu, sudut pandang antara mata kita, pusat pelangi, dan cahaya matahari juga memengaruhi bagaimana warna-warna tersebut terlihat. Secara sains, pelangi adalah contoh yang menakjubkan tentang bagaimana cahaya dapat dipengaruhi oleh medium seperti tetes air di atmosfer bumi. Sementara pelangi sering dianggap sebagai fenomena alam yang indah, pemahaman sains di baliknya memperkaya apresiasi kita terhadap keajaiban alam yang mengelilingi kita. Kedua, apakah ada emas di ujung pelangi? Di ujung pelangi, terdapat mitos yang melegenda bahwa ada pot emas yang tersimpan di sana. Namun, jika kita memandangnya dari perspektif ilmiah, konsep emas di ujung pelangi tidak memiliki landasan yang kuat. Untuk memahami hal ini, kita telah memahami pada poin pertama tadi tentang apa yang menyebabkan pelangi terbentuk. Pelangi terjadi ketika cahaya matahari dipantulkan, dipecah, dan dibiaskan oleh tetesan air di atmosfer. Cahaya matahari, yang sebenarnya terdiri dari spektrum warna yang terlihat dan tidak terlihat, dipantulkan oleh tetesan air dalam bentuk spektrum warna yang terlihat, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Jadi, di dalam fenomena alami ini, tidak ada hubungan dengan keberadaan emas. Emas sendiri adalah unsur kimia yang ditemukan di dalam kerak bumi dan biasanya diekstraksi melalui proses pertambangan yang rumit. Emas tidak memiliki kaitan dengan pembentukan pelangi atau atmosfer bumi. Selain itu, jika kita mempertimbangkan fakta bahwa emas adalah logam yang sangat berat dan tidak bisa melayang di udara, tidak mungkin untuk ada pot emas yang mengambang di ujung pelangi. Emas memiliki densitas yang tinggi, sehingga akan jatuh ke bumi jika dibiarkan terlepas di udara. Jadi, secara ilmiah, tidak ada dasar untuk mempercayai bahwa ada emas di ujung pelangi. Mitos ini mungkin berasal dari keajaiban dan keindahan alam yang menginspirasi imajinasi manusia, tetapi dari sudut pandang sains, konsep ini hanya merupakan cerita fantasi yang tidak memiliki dasar dalam realitas fisik atau kimia. Ketiga, apakah ada pelangi di planet lain?
Di tata surya kita yang luas ini, bumi adalah satu-satunya tempat di mana kita dapat mengamati keindahan pelangi. Namun demikian, saat ini kita telah mulai memahami planet-planet di luar tata surya kita, yang dikenal sebagai eksoplanet, dan mengumpulkan data yang cukup untuk memahami apakah pelangi mungkin terjadi di planet lain. Untuk memahami apakah pelangi mungkin ada di planet lain, kita perlu mengingat komponen-komponen yang diperlukan untuk pembentukan pelangi. Pelangi terjadi ketika cahaya matahari dipecah dan dihamburkan oleh tetesan air di atmosfer bumi. Cahaya matahari melewati tetesan air dan dibiaskan oleh prisma alami, yang terdiri dari tetes-tetes air yang menyebar di udara setelah hujan. Warna-warna pelangi yang kita lihat dipisahkan oleh panjang gelombang cahaya dan memperlihatkan spektrum warna dasar. Kehadiran pelangi di planet lain sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan sifat-sifat alaminya. Beberapa eksoplanet telah diamati memiliki atmosfer yang terdiri dari berbagai jenis gas, termasuk hidrogen, helium, metana, dan nitrogen, dengan kondisi suhu dan tekanan yang sangat berbeda dari bumi. Jika sebuah planet memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi dan keberadaan air dalam bentuk cair atau uap, kemungkinan terdapat pelangi mungkin akan lebih tinggi. Satu contoh yang menarik adalah eksoplanet yang ditemukan oleh teleskop Hubble dan Spitzer, yang disebut HD 189733b. Planet ini terletak sekitar 63 tahun cahaya dari bumi dan memiliki atmosfer yang terdiri dari gas-gas seperti hidrogen dan helium, dengan sejumlah besar partikel-partikel kecil yang terbawa angin dengan kecepatan sangat tinggi. Eksperimen di bumi menunjukkan bahwa jika suatu planet memiliki partikel-partikel kecil seperti kristal, bukan tetesan air, pelangi dapat terbentuk dalam pola-pola yang berbeda dari yang kita kenal. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa eksoplanet memiliki beragam kondisi atmosfer dan geologis yang sangat berbeda. Beberapa mungkin memiliki atmosfer yang sangat berbeda atau bahkan tidak memiliki atmosfer sama sekali, yang membuat pembentukan pelangi seperti yang kita kenal tidak mungkin terjadi. Karena keterbatasan teknologi saat ini, kita masih terus mengumpulkan data dan melakukan penelitian untuk memahami lebih banyak tentang atmosfer dan kondisi permukaan eksoplanet. Jadi, sementara kita belum menemukan pelangi di planet lain dalam pengertian tradisional, potensi untuk pembentukan fenomena yang mirip dengan pelangi di planet-planet di luar tata surya, masih merupakan topik penelitian yang menarik bagi ilmuwan di bidang eksoplanetologi. Dengan penelitian yang terus berkembang, mungkin kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan keberadaan pelangi di planet lain di masa depan. Hal apapun yang pernah kita pikirkan, belum tentu itu adalah hal yang tidak berguna. Ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh nan aneh yang seringkali kita abaikan, padahal ada jawaban yang serius di baliknya. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.